Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, persatuan dalam perbedaan. Kita akan fokus pada subtema 3, yaitu bersatu kita teguh. Bagaimana materinya? Mari kita bahas satu persatu. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu IPA KD 3.3 atau 4.3, manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. IPS KD 3.4 atau 4.4, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia KD 3.4 atau 4.4, kata baku dan kata tidak baku. Bagaimana materinya satu persatu? Mari kita bahas bersama-sama. Manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Kita tahu bahwa hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan utama bagi manusia. Apa manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia? Yang pertama, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Penghasil bahan pangan seperti daging, telur, susu. Kita bisa jumpai pada sapi, ayam, dan lain-lain. Yang kedua, penghasil bahan sandang atau pakaian. Contohnya di sini adalah kain sutra. Kain sutra itu berasal dari serat ulat sutra. Domba juga bisa menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau itu bisa dimanfaatkan untuk membuat jaket. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Contohnya kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. 4. Penghasil pupuk organik. Di kotoran hewan seperti sapi, kambing, ini bisa digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik. 5. Penghasil tenaga. Contohnya gajah, kuda, kerbau, sapi. Ini bisa untuk membajak sawah. Kuda biasanya juga untuk delman. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai bahan makanan, jelas. Kita bisa memanfaatkan batangnya, seperti sagu, daunnya, bunganya, buahnya, dan biji. Padi, jagung, ini sebagai sumber makanan. Bahan sandang atau pakaian, serat kapas itu untuk membuat kain katun. Bahan bangunan, jelas dari kayu, ini bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Contohnya pohon jati, pohon kelapa, dan lain-lain. Bahan obat-obatan, contohnya jahe untuk obat batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare, dan masih banyak yang lain. Kita biasanya mengenal dengan istilah toga, yaitu tanaman obat keluarga. Yang kelima, sebagai bahan baku industri. Contohnya di sini adalah getah karet. Ini untuk pembuatan industri ban. Getah pinus dimanfaatkan industri cat. Juga bisa untuk industri kertas. Kelapa sawit ini untuk industri minyak goreng. Sebagai bahan pewarna alami, contohnya
sawi, pandan ini untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, kunyit untuk warna kuning, dan lain-lain. Menjaga kualitas air. Tanaman bakau ini menjadi penyaring alami dari air laut, supaya menjadi air tawar. Selain itu juga pohon bakau itu menahan terjangan ombak yang bisa menyebabkan abrasi. Ini fungsi dari tanaman bakau. Kira-kira apa manfaat hewan ini bagi manusia? Ini adalah gambar siput. Apakah siput itu bisa bermanfaat bagi manusia? Ternyata siput ini juga sangat bermanfaat. Salah satunya dia itu akan memakan lumut yang ada di tanaman padi sehingga lumut itu tidak mengganggu tanaman padi. Selain itu ada juga yang memanfaatkan siput untuk dimakan. Ada yang membuat sate siput juga ada. Selanjutnya, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita tahu pada zaman penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Mereka mengalami kesengsaraan. Tetapi setelah proklamasi kemerdekaan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur-angsur membaik. Bangsa Indonesia mulai membangun dalam berbagai bidang. Manfaat kemerdekaan dalam berbagai bidang, yang pertama bidang pendidikan. Dengan proklamasi kemerdekaan, dengan adanya kemerdekaan Indonesia, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka punya kesempatan bersekolah, bebas, mau sampai jenjang mana, tanpa adanya rasa takut dan tekanan terhadap penjajah. Kalau pada saat penjajahan, yang bersekolah itu hanya anak-anak pribumi, sedangkan rakyat biasa itu tidak boleh bersekolah. Yang kedua di bidang perekonomian. Setelah merdeka, Indonesia berhak melakukan kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi maupun distribusi. Perekonomian Indonesia jelas semakin meningkat sehingga rakyat lebih sejahtera, berbeda dengan pada saat penjajahan. Ekonomi kita benar-benar sangat terpuruk. Kita dipekerjakan tetapi tidak diberi upah. Semuanya dikendalikan oleh bangsa penjajah. Yang ketiga di bidang sosial. Jelas lapangan kerja meningkat. Ini bisa untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan derajat yang sama. Jadi sebelum kemerdekaan kita itu dianggap seperti budak, disuruh kerja, tidak dibayar, bahkan sampai kelaparan, kerja tidak diberi upah. Beda dengan setelah proklamasi. Sehingga proklamasi kemerdekaan itu benar-benar memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bagi kehidupan bangsa Indonesia menuju ke arah kesejahteraan. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Jelas. Petani, pedagang mereka bebas untuk menanam, untuk berjual beli tanpa harus diatur oleh penjajah. Kalau zaman dulu itu semua hasil panen itu harus diserahkan kepada penjajah tanpa mereka bayar, atau kalau mereka membayar biasanya dengan harga yang sangat murah. Bagi pelajar jelas memberi peluang untuk bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Kalau dulu
pada saat masih dijajah itu sangat terbatas sekali, hanya bagi kalangan pribumi. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Jelas, bekerja. Itu yang bisa membuat kita sejahtera. Selanjutnya yaitu kata baku dan tidak baku. Apa itu kata baku? Yaitu kata yang ditulis dan disusun sesuai PUEB. Kalau dulu namanya EYD, sekarang namanya PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku itu tidak sesuai PUEB. Nanti bisa download PUEB di blog bimbingan belajar paktrisno.blogspot.com. Ini ada panduan-panduan kata baku dan tidak baku. Contoh kata baku dan tidak baku di sini. Kata baku itu sesuai penulisannya. Contohnya yang tidak baku nasihat, yang benar penulisannya adalah nasihat. Apotik yang benar apotek. Cuman yang baku cuma. Gubuk pakai G, yang baku pakai K. Jadwal tidak baku, yang baku jadwal, tidak pakai U. Ini kata baku dan tidak baku. Mari kita berlatih. Ini ada 10 kata tidak baku. Silakan dituliskan kata bakunya, nanti di kolom komentar bisa dituliskan nomornya dan jawabannya. Otentik, seksama, modern, praktek, merek, zaman, jenderal, hisab, izin, cabe. Ini yang tidak baku. Silakan dituliskan kata bakunya. Kita belajar bersama. Bisa mencari jawaban lewat PUEB dan sebagainya. Di sini, di pembelajaran ini, kita diminta menentukan apakah paragraf itu ada kata baku dan kata tidak bakunya. Ini ada teks berjudul BM Diah dan naskah asli proklamasi. Kita cermati bersama-sama, kita baca dengan seksama, kita lihat per kata apakah menggunakan kata baku atau kata tidak baku. Setelah itu kita tentukan, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan, apakah kata-katanya termasuk kata baku. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah menggunakan kata baku atau ada dalam teks tersebut yang merupakan kata tidak baku? Silakan jawabannya bisa tuliskan di kolom komentar. Itu saja untuk materi pembelajaran pada hari ini. Nantikan video-video berikutnya hanya di Sutrisno Channel. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Sangat diperbolehkan untuk share ke teman-teman, ke saudara-saudara, untuk bisa berbagi manfaat. Dan jangan lupa juga untuk klik like-nya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.